Masyarakat ini yang kenal ombudsman itu cuma siapa, Pak? Saya aja tahu ombudsman itu setelah menjadi anggota DPR. Kenapa enggak ini masyarakat kenal siapa yang salah? Ya ombudsman yang salah. Kenapa enggak ada sosialisasi sampai ke tingkat bawah? Kalau hanya sosialisasi di pendopo kabupaten yang datang kepala dinas, ya, yang diawasi kepala dinas dan jajarannya kok. Undanglah seluruh lembaga-lembaga, LSM, Ormas. Banyak rakyat kita dirugikan karena pelayanan-pelayanan. Ini banyak sekali masyarakat kita ini yang dimain-mainkan. Belum pengadaan barang dan jasa, malprakteknya, maladministrasinya. Nah, peran ombudsman ini gimana dalam keberpihakan kepada masyarakat? Banyak maladministrasi yang menguntungkan para kepala daerah, yang merugikan masyarakat. Dari lahan hijau menjadi kuning hanya karena kepentingan dia bekerjasama dengan para pengusaha. Coba Bapak berpikir gimana supaya rakyat Indonesia itu tahu ombudsman dan tahu fungsi ombudsman, dan rakyat Indonesia itu tahu kemana kalau mencari ombudsman, Pak. Orang yang elit di kabupaten aja banyak yang nggak tahu kok, Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sebetulnya tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya akan menambahkan sedikit saja. Hanya dua hal yang memang menjadi isu, yaitu anggaran dan kinerja, khususnya hanya dari ombudsman. Yang lainnya biar disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi kalau berbicara anggaran, memang setiap rapat dengan DPR di semua pengguna anggaran di masing-masing tingkatan dari Pemda sampai kementerian itu pasti minta anggaran, dan anggarannya kurang. Itu pasti, siapapun. Dan saya bisa paham ketika ombudsman minta tambahan, saya setuju. Karena kita melihat yang di bawah masyarakat ini banyak dirugikan terkait pelayanan. Yang mana ombudsman ini mempunyai slogan terwujudnya pengawasan pelayanan publik yang berkualitas. Kalau kita melihat struktur anggarannya, gimana bisa ngawasi pelayanan publik di seluruh Indonesia, dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, belum lembaga-lembaga lainnya. Yang dilayanan ini 200 juta lebih penduduk Indonesia, 200 lebih. Dan melihat target, seolah-olah ombudsman ini sudah bangga di pusat bisa menyelesaikan 700 sekian, di perwakilan 8.000 sekian. Itu belum ada artinya. Kalau perlu anggaran jangan cuma tambah 10 miliar, 2 miliar, tambah aja minta 500 miliar. Tapi sudah jelas desain anggarannya dan targetnya. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Amin, masyarakat ini yang kenal ombudsman itu cuma siapa, Pak? Saya aja tahu ombudsman itu setelah menjadi anggota DPR. Kenapa enggak ini masyarakat kenal siapa yang salah? Ya ombudsman yang salah. Kenapa enggak ada sosialisasi sampai ke tingkat bawah? Kalau hanya sosialisasi di pendopo kabupaten yang datang kepala dinas, ya, yang diawasi kepala dinas dan jajarannya kok.
undanglah seluruh lembaga-lembaga, LSM, Ormas. Terus siapa yang ngawasi pelayanan di desa? Dan pusat pelayanan yang di bawah adalah desa. Diawali dari desa, kecamatan, kabupaten, belum perbankan. Banyak rakyat kita dirugikan karena pelayanan-pelayanan. Inilah yang sangat prinsip. Melihat postur anggaran 200 sekian miliar 2024 itu sangat kecil, Pak. Kalau tak dibandingkan harus melayani masyarakat Indonesia 200 juta lebih itu supaya dilayani dengan sebaik-baiknya. Contoh hal yang kecil dari pelayanan perizinan dari UMKM, usaha menengah dan sebagainya. Ini banyak sekali masyarakat kita ini yang dimain-mainkan. Belum pengadaan barang dan jasa, malprakteknya, maladministrasinya. Padahal pengadaan barang dan jasa ini anggarannya berapa ratus triliun. Nah, peran ombudsman ini gimana dalam keberpihakan kepada masyarakat? Belum ini maladministrasi ketika terjadi beban perda tata ruang yang diturunkan lagi kepada RDTR. Di RDTR inilah banyak maladministrasi yang menguntungkan para kepala daerah, yang merugikan masyarakat. Dari lahan hijau menjadi kuning hanya karena kepentingan dia bekerjasama dengan para pengusaha, sehingga akan mengganggu ke depan keterangan. Nah, inilah, jadi hanya terjebak kepada hal yang sifatnya normatif yang sekarang hanya yang sepenting jalan. Bukan berarti saya sebagai anggota Komisi 2 pengen ada sosialisasi yang banyak, enggak, Pak. Saya membela masyarakat, sosialisasi 1-2 itu enggak ada artinya, Pak. Coba Bapak berpikir gimana supaya rakyat Indonesia itu tahu ombudsman dan tahu fungsi ombudsman, dan rakyat Indonesia itu tahu kemana kalau mencari ombudsman, Pak. Orang yang elit di kabupaten aja banyak yang nggak tahu kok, Pak. Inilah. Jadi saya setuju anggaran 10-20 miliar, apa itu, Pak? Itu anggaran di tingkat kabupaten saja. Pak Heru aja wakil gubernur kecil itu anggaran. Di kabupaten aja itu anggaran buat parit aja, Pak. Kita berbicara kemarin Komisi 8, bicara anggaran di Kemensos 100-an triliun untuk masyarakat. Berarti kan melayani masyarakat. Nah, kita melayani ini kalau mengadu kemana? Ombudsman-nya di mana? Belum PUPR. Ketika ada program rehab rumah, ketika ada penyimpangan administrasinya, maladministrasi yang harusnya nggak dapat itu kemana? Harusnya masyarakat di tingkat bawah ini tahu ombudsman itu apa, fungsinya apa. Anggaran 200 kecil, Pak. Kecil. Ini negara yang dikelola ini rakyatnya 270 juta harus terlayani dengan baik, kita lindungi, maka pelayanan publik ini harus terjaga, maka pelaksananya ini harus kita awasi, maka ombudsman ini harus kuat, Pak. Kalau kuat ya dibarengi anggaran dan SDM yang cukup. Anggarannya gaji pegawai 121 miliar, ya, non operasinya 50 miliar. Jadi nggak imbang, Pak. Gaji pegawainya 121 miliar ini, anggaran lainnya paling enggak 500 miliar, sehingga ombudsman itu kerjanya kerja keras. Karena anggaran menunjukkan kinerja. Nah, anggaran sidik kerjanya ya sidik. Nah, oke, ya banyak, Pak. Jadi minta ya 1 triliun, wah kerjanya biar keras, coba 20 miliar. Itu kabupaten yang paling miskin, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi